Kalian pernah kepikiran nggak sih, gimana caranya sejarawan bisa tahu apa yang terjadi ratusan bahkan ribuan tahun lalu? Ini bukan sihir loh, dan jelas bukan cuma baca-baca buku tua. Ini ini tuh kerjaan detektif sejati. Yuk kita intip buku catatan mereka, dan lihat gimana sebuah misteri sejarah dipecahkan, langkah demi langkah. Coba bayangin deh, ada sebuah kasus pembunuhan yang udah puluhan tahun nggak terpecahkan. Saksi mata udah nggak ada, rekaman CCTV apalagi, yang tersisa cuma jejak-jejak samar dari masa lalu. Kira-kira kita harus mulai dari mana ya? Nah, pertanyaan yang kedengarannya mustahil tadi, justru itulah yang dihadapi sejarawan setiap hari. Mereka ini ibarat detektif untuk kasus-kasus paling dingin di dunia. Dan untungnya mereka punya seperangkat alat khusus yang sangat canggih, yang kita kenal sebagai metode sejarah. Oke, ini dia rencana investigasi kita. Kita akan mulai dari TKP, terus berburu petunjuk, bawa semuanya ke lab forensik, baru deh kita susun laporannya. Dan yang paling seru, kita juga bakal lihat gimana laporan kasus yang sama bisa ditulis ulang seiring waktu. Siap? Setiap investigasi sejarah yang benaran itu pasti ngikutin sebuah protokol. Ada 4 tahap utama yang mengubah jejak-jejak acak dari masa lalu menjadi sebuah cerita yang koheren dan bisa kita pahami. Jadi, 4 tahap inilah kerangka kerja mereka. Semua dimulai dari heuristik atau tahap pengumpulan petunjuk. Dilanjutin sama verifikasi, di mana setiap petunjuk diuji keaslian dan kebenarannya. Terus interpretasi, saatnya semua bukti dianalisis buat nemuin maknanya. Dan yang terakhir, historiografi. Ini adalah seninya menuliskan laporan akhir. Oke, mari kita mulai perburuannya. Sebelum bisa menganalisis apapun, seorang sejarawan itu harus jadi pemburu dan pengumpul ulung. Tugas pertama mereka adalah menemukan semua bukti yang relevan. Nama keren untuk tahap ini adalah heuristik, asalnya dari kata Yunani kuno heurischein, yang artinya menemukan. Ini nunjukin kalau prosesnya bukan sekedar nyari-nyari acak, tapi sebuah metode yang sistematis untuk melacak setiap jejak yang mungkin ada. Nah, ini bagian yang seru. Gimana kita bedain para saksi ini? Sumber primer itu ibaratnya saksi mata di TKP, contohnya surat, buku harian, atau artefak dari zaman itu. Sementara itu, sumber sekunder itu lebih kayak saksi ahli yang datang belakangan untuk menganalisis, misalnya buku sejarah atau artikel ilmiah yang ditulis puluhan tahun setelah kejadian. Dan petunjuk-petunjuk ini wujudnya bisa macam-macam banget. Ada yang tertulis, kayak surat cinta atau naskah kuno. Ada yang lisan, kayak cerita rakyat atau hasil wawancara. Dan ada juga benda fisik, kayak perkakas, tulang belulang, atau reruntuhan candi. Semuanya adalah kepingan puzzle yang super berharga. Oke, semua barang bukti sudah di tangan. Sekarang kita bawa ke lab. Tahap ini bisa dibilang laboratorium forensiknya sejarah, atau nama resminya verifikasi. Di sini nggak ada satupun bukti yang bisa lolos tanpa pengujian super ketat. Ada 2 level interogasi di sini. Pertama, kritik eksternal yang nanya, ini barangnya asli atau palsu? Apa naskah ini beneran dari abad ke-17 atau cuma bikinan? Kedua, kritik internal yang nanya, oke, naskahnya asli, tapi isinya bisa dipercaya nggak? Jangan-jangan penulisnya punya agenda tersembunyi. Jadi ini pertarungan antara otentisitas fisik lawan kredibilitas isi. Tapi, ya gitu, menginterogasi masa lalu itu nggak gampang. Setiap petunjuk bisa aja menyesatkan. Sama kayak detektif beneran, sejarawan harus super waspada sama berbagai jebakan pemikiran yang bisa menggagalkan seluruh investigasi mereka. Dan ternyata, para ahli udah mengidentifikasi ada 5 kategori besar kesalahan yang paling sering ngejebak para peneliti, dari awal sampai akhir proses. Salah satu jebakan paling umum namanya kesalahan holisme. Ini terjadi pas seorang detektif sejarah nemuin satu bukti yang kayaknya kuat banget, terus langsung mikir, aha, ini dia keseluruhan ceritanya. Padahal, itu sama aja kayak cuma wawancara satu saksi mata dan langsung nutup kasus. Bahaya banget kan? Oke, bukti udah kekumpul, udah diuji di lab, analisis juga udah beres. Sekarang, momen puncaknya, menyusun semua kepingan puzzle jadi satu cerita yang utuh dan masuk akal. Disinilah historiografi masuk. Ini bukan sekedar ngerangkum fakta-fakta ya. Ini adalah seni membangun argumen, ngejelasin sebab akibat, dan menceritakan kisah masa lalu berdasarkan bukti-bukti yang udah terverifikasi. Inilah laporan akhir investigasi mereka. Menariknya,
Cara nulis laporan ini nggak cuma satu. Ada sejarawan yang pakai pendekatan naratif, yang fokusnya ke drama politik dan tokoh-tokoh besar, siapa melakukan apa. Tapi ada juga yang pakai pendekatan strukturalis, yang menganalisis perubahan masyarakat secara luas, lebih ke kenapa sebuah sistem bisa begitu, bukan cuma apa yang dilakukan satu orang. Nah, poin barusan itu penting banget, karena itu ngebawa kita ke sebuah kebenaran fundamental. Sejarah itu nggak statis. Cerita tentang masa lalu itu bisa dan memang terus-menerus ditulis ulang. Coba kita lihat contoh nyata dari Indonesia. Coba lihat lini masa ini. Mulai tahun 1957, sejarawan Indonesia secara sadar memutuskan buat mengubah cara mereka bercerita dari yang tadinya fokus ke Belanda jadi berpusat ke Indonesia. Terus di tahun 70-an, mereka mulai debatin soal objektivitas. Di tahun 80-an, mereka minjem alat-alat dari ilmu sosial dan bahkan fokus ke sejarah lokal. Ini adalah sebuah evolusi yang disengaja. Dan slide ini nunjukin perbedaannya dengan jelas banget. Sejarah lama mungkin akan nanya apa yang dilakukan Gubernur Jenderal Daendels. Tapi sejarah baru bakal nanya bagaimana sih kehidupan seorang petani di bawah proyek Jalan Raya Pos. Ini pergeseran dari sejarah para penguasa menjadi sejarah seluruh masyarakat. Ini semua bukti kalau toolkit atau peralatan yang dipakai para detektif sejarah ini nggak pernah usang. Mereka terus-menerus mencari cara-cara baru yang lebih canggih buat menginterogasi masa lalu. Salah satu alat terbaru yang paling kuat itu sejarah kuantitatif. Dengan bantuan komputer, sejarawan sekarang bisa menganalisis data sensus atau hasil pemilu dalam skala raksasa untuk nemuin pola-pola yang mustahil dilihat dengan mata telanjang. Ini tuh ibaratnya tes DNA forensik untuk sejarah. Keren banget. Jadi inilah inti dari semua ini. Sejarah itu bukan sekedar buku tebal berisi fakta-fakta mati yang udah final. Sejarah adalah sebuah investigasi aktif yang terus berjalan, di mana setiap generasi detektif datang dengan alat dan pertanyaan yang baru. Jadi pertanyaannya sekarang bukan lagi apa yang terjadi di masa lalu, tapi cerita apa yang akan kita tulis selanjutnya. Dengan semua alat baru dan pertanyaan-pertanyaan baru ini, kira-kira misteri apa yang bakal kalian bantu pecahkan?